situ. Kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak, manusia setolol saya bisa. Saya bisa, karena ini semua bukan karena Umar. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya membagikan kepada kita semua kabar sukacita, kabar gembira, dan biarlah kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Karena ada seorang kakek yang sudah tua, dia sudah mengikut Yesus, di mana latar belakang agamanya sebelumnya adalah Muslim atau Islam, dan kemudian dia dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan dia bukanlah orang yang kaya, dia hanya seorang pemulung, tetapi di mata Tuhan dia sangat berharga. Nah, sebelumnya saya mau ajak kita untuk bisa menyaksikan videonya bersama-sama, videonya yang berikut ini. Merenungkan kehidupan saya selanjutnya, karena kehidupan saya adalah seorang pemulung. Jadi hanya satu pegangan saya, harapan saya. Saya hanya satu harapan saya mengharapkan pada Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus itu dinyatakan, dan Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, berbohong. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut Umar. Aku akan menyertai engkau. Sampai kapan Tuhan? Sampai akhir zaman, bukan akhir hayat saya, sampai akhir zaman. Yang benar Pak Umar, itu semua jawabannya ada di Alkitab. Bagaimana pertama kali Bapak mengenal Tuhan Yesus, Pak? Saya sendiri juga heran, bingung, mengapa saya bisa menjadi manusia, istilahnya manusia penjilat, tidak komitmen. Tadinya saya yakin kalau inna dina indahil Islam itu benar-benar nyata. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang menjawab dengan jawaban di Yohanes 14 ayat 6, yang mana kira-kira semuanya saudara-saudara kita bisa membaca di Alkitab. Yohanes 14 ayat 6 itu. Itulah dina sirotol mustaqim. Ya karena butuh, ya karena stain. Dina sirotol mustaqim. Itu kerap kali ditanyakan dan sudah kerap kali dijawab sama Tuhan Yesus. Dan saya pada mulanya adalah nggak yakin, nggak percaya. Saya nggak percaya. Tapi karena itu kebesaran Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, terbukti. Sekarang inilah saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya. Perlu saya buktikan, saya nyatakan, saya anukan, karena ini benar-benar pengalaman hidup saya, tidak rekayasa, tidak saya buat-buat. Saya hingga bisa merubah puji-pujian saya dulu puji-pujian saya adalah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim
Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, sekarang sama Tuhan Yesus heran saya, lidah saya kok bisa memuji Tuhan Yesus dengan bahasa yang asing lagi. Saya kalau ditanya juga nggak ngerti apa artinya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Lebar, artinya apa? Nggak tahu saya. Begitu semua yang nyetak, yang membuat itu Tuhan Yesus sendiri. Saya kalau ditanya artinya juga nggak tahu, tapi saya bisa buktinya. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, marhaban ya Allah ya Jesus. Subhanallah walhamdulillah la haula wala quwata. Amin. Artinya juga sama semua, tapi saya nggak tahu, saya kurang bisa. Nah, inilah kebesaran Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila sudah dibukakan pintu, nggak ada yang bisa menutupnya. Dan sudah ditutup sama Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa membukanya. Di situ. Kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak, manusia setolol saya bisa. Saya bisa. Karena ini semua bukan karena Umar, semua karena Tuhanku yang maha mulia, maha dahsyat. Tuhan itu hanya satu kata, kun fayakun, jadi. Gak ada yang bisa menanding. Kalau pengalaman pribadi Pak Umar, ketemu Tuhan itu seperti apa? Jadi gini Pak, kok bisa berubah total gitu loh Bapak kan? Nah, bagaimana pengalaman pribadi? Saya sendiri heran. Kalau malam saya merenung, renungan saya kalau pagi juga saya merenung. Tapi kok saya bisa berubah total jadi orang kafir. Menurut mereka saudara-saudara kita, inna dina indahil Islam itu gak bisa saja uraikan, tapi yang jelas menyinggung perasaan saudara-saudara kita yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, pasti hanya satulah Islam yang diridhoin oleh Allah. Menurut ya. Tapi nyatanya sekarang saya juga bingung. Kenapa saya bisa jadi orang kafir? Itulah. Dan saya yakin seyakin-yakinnya kalau Tuhan Yesus itu sekarang ini masih hidup dan masih mendampingin saya di kiri kanan saya. Dijanji Tuhan Yesus, tenang Umar, maju terus, aku menyertai engkau. Tuhan Yesus, saya yakin janji Tuhan Yesus itu nggak pernah bohong. Tuhan Yesus berbicara, 2-3 orang bersekutu, aku pasti hadir. Sekarang Tuhan Yesus hadir, cuman kalian nggak bisa melihatnya, nggak tahu di samping saya, nggak tahu samping saya. Tuhan Yesus Pak ada, dan saya berbicara ini tidak ngawur, tidak saya rekayasa. Tuhan Yesus selalu membisikin saya yakin. Nah, itu dia videonya teman-teman, namanya Pak Umar. Dan itu cukup luar biasa bagaimana prosesnya Tuhan Yesus memilih dia, mengubah total teman-teman.
langsung berbalik kepada Tuhan, di mana agama sebelumnya merupakan agama Islam, dan dia berkata, saya juga tidak tahu, saya juga bingung kenapa tiba-tiba saya menjadi orang kafir. Nah, jadi orang kafir dalam pandangan saudara-saudaranya yang muslim ya teman-teman. Nah, teman-teman, itulah kalau Tuhan sudah berkehendak. Seperti yang dia katakan, kalau Tuhan sudah berkehendak, manusia setolol saya aja itu bisa berubah. Nah, itu cukup luar biasa kuasa Tuhan bekerja. Dan kita tetap doakan Pak Umar kiranya tetap berada dalam keadaan sehat dan rezekinya setiap hari diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah senantiasa juga tetap menjadi saksi dimanapun dia bekerja. Dan siapapun yang bertemu dengan dia, biarlah kiranya dia bisa menceritakan tentang berita keselamatan itu atau Injil Kristus itu. Nah teman-teman, oleh karena itu mari kita baca dari satu firman Tuhan, satu renungan bagi kita, yaitu Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, 3 ayat saja. Dari Injil Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Begini firman Tuhan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ada satu kepastian bagi pengikut-pengikut Kristus. Ada satu kepastian bagi mereka yang beriman kepada Kristus. Apa kepastiannya? Bahwa mereka pasti tidak akan binasa. Dan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, tadi pertama, tidak ada seorang pun mereka merebut dari tanganku. Kedua, tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa. Dan ada di ayat 30, dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu menjadi satu kepastian, teman-teman, bagi pengikut Kristus. Nah, percayalah bahwa kalimat kepastian ini, kita tidak mendapatkannya dari kitab manapun, dalam kitab manapun. Kita tidak mendapatkan sepasti kalimat ini. Semua jaminan-jaminan keselamatan yang ada di dalam kitab ini, kita tidak menemukannya dalam kitab lain manapun. Inilah luar biasanya Kristus menjanjikan keselamatan. Dan bukan hanya menjanjikan aja teman-teman. Dan dia berkata juga bahwa dia akan kembali untuk menjemput kita. Nah, dia membawa kita ke tempat yang dia sediakan. Di mana dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Dan jalan menuju tempat yang dia sediakan itu, dia sendiri. Itulah sebabnya dia berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, itu dia teman-teman, kiranya kita tetap memegang teguh iman kita. Orang yang meninggalkan Kristus berarti mereka bukan orang-orang pilihan. Percayalah, orang yang dipilih oleh Tuhan dari semula itu tidak akan pernah bisa mengkhianati, kecuali kalau memang sudah ditentukan untuk binasa. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada satupun di antara mereka yang binasa, selain dia yang ditentukan untuk binasa. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita tetap teguh iman kita, jangan sampai kita meninggalkan Kristus, menyangkal Kristus, karena Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga mengakuinya di hadapan Bapakku yang di sorga. Nah teman-teman, itu cukup luar biasa. Dan biarlah lewat kesaksian Pak Umar, kiranya kita diberkati semua. Dan kita berharap untuk bisa tetap
mendoakan dia. Terima kasih teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.